Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roihatul Mahmudah dengan NIM 2015-20040 kelas 3B jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa teknik dalam proses konseling. Sebagai tugas ujian tengah semester, mata kuliah teknik dan keterampilan konseling yang diampu oleh Ibu Imalatul Khairat MTD. Teman-teman tahu nggak, dalam konseling ada 4 jenis teknik yang dipakai secara keseluruhan dalam proses konseling, entah itu di awal, di inti, ataupun di akhir. Teknik itu adalah teknik pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dorongan minimal, dan keruntutan. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk memberikan jawaban dan tanggapannya. Pertanyaan terbuka digunakan konselor untuk mampu menjelajahi informasi pada diri klien lebih dalam lagi. Pertanyaan ini menuntut jawaban yang panjang, lengkap, dan tanpa batas untuk mendapatkan informasi. Teknik tersebut merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu dialog antara konselor dengan klien. Dengan adanya teknik pertanyaan terbuka, konselor dapat lebih mudah untuk menggali masalah yang dialami klien. Ada sebuah contoh kasus, seorang ibu yang putus asa karena ulah anaknya yang kecanduan narkotika. Sang konselor bertanya dalam bentuk pertanyaan terbuka agar bisa menggali informasi lebih dalam dari konseli. Misalnya, sang konselor bertanya, bagaimana perasaan ibu ketika melihat dia benar-benar kecanduan obat terlarang itu? Atau, usaha apa yang telah ibu lakukan untuk mengatasi ketergantungan dia terhadap obat terlarang itu? Lalu, konseli menjawab, saya merasa sangat sedih dan kecewa padanya, tapi di sisi lain, saya menyayanginya. Saya sudah sangat sering melarangnya dan mengancam akan mengambil uang sakuknya. Pertanyaan seperti itu tentu memberi kesempatan kepada konseli untuk bercerita lebih dalam dan luas tentang masalah yang dimilikinya. Dan sang konselor juga bisa mendapatkan informasi yang lengkap dari konseli. Menggunakan pertanyaan terbuka dalam proses konseling memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, membantu klien untuk memulai atau membuka wawancara konseling. Melalui pertanyaan, seseorang bebas untuk berbicara dan memulai diskusi. Misalnya, apa yang ingin Anda bicarakan hari ini? Kedua, membantu memperluas dan memperkaya isi wawancara. Yang ketiga, membantu membawa hal-hal yang bersifat umum menjadi lebih khusus. Dan yang terakhir, membantu konselor mendiagnosis dan memberikan penilaian. Berbeda dengan pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup adalah bentuk-bentuk percakapan yang cenderung menutup percakapan dengan jawaban singkat dari klien, seperti ya, tidak, sudah, atau belum. Pertanyaan tertutup ini akan mendapatkan respon pendek dan informasi tidak lengkap. Pertanyaan tertutup bertujuan untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan atau memperjelas sesuatu, dan menghentikan omongan klien yang melantur atau menyimpang jauh. Misalnya, ada seorang konselor bertanya kepada kliennya, apakah Anda sulit menerima kematian istri Anda? Klien menjawab, ya. Konselor bertanya kembali, apakah Anda mencintainya? Klien menjawab, ya. Selanjutnya, ada dorongan minimal. Dorongan minimal adalah upaya memberikan dorongan dari seorang konselor kepada klien agar kliennya selalu terlibat dalam perbincangan dan membuka dirinya pada konselor. Dorongan minimal bisa memberikan rangsangan kekuatan dan memberi songkongan terhadap klien. Bentuk dorongan minimal bisa berupa verbal ataupun non-verbal yang disampaikan secara singkat, namun efektif dalam meningkatkan kualitas dalam pembicaraan dengan klien. Bentuk verbal yaitu dengan menggunakan kata-kata singkat, seperti oh, ya, terus, lalu, dan wah. Sedangkan jika nonverbal yaitu dengan menggunakan gerakan anggota badan, anggukan, senyuman, ataupun gerakan-gerakan lainnya.
Dorongan minimal bertujuan membuat klien semakin semangat untuk menyampaikan masalahnya, menunjukkan bahwa konselor memiliki perhatian atau ikut serta dalam pembicaraan, dan mengarahkan pembicaraan agar mencapai sasaran dan tujuan konseling. Lalu, kapan sebaiknya dorongan minimal diberikan? Dorongan minimal diberikan pada saat klien akan mengurangi atau menghentikan pembicaraannya, dan pada saat klien kurang memusatkan pikirannya pada pembicaraan atau pada saat konselor ragu atas pembicaraan klien. Misalnya, seorang klien mengatakan, "Saya putus asa dan saya nyaris." Klien menghentikan pembicaraan. Kemudian, konselor menjawab, "Ya." Klien mengatakan nekat bunuh diri. Selanjutnya, ada teknik yang terakhir, yaitu keruntutan. Keruntutan dalam pembicaraan konseling maksudnya adalah adanya sambung-menyambung pembicaraan secara tepat. Konselor harus mendengarkan, memperhatikan, serta memahami setiap pembicaraan yang dikemukakan oleh klien, sehingga dapat menyimpulkan pokok pembicaraan yang dikemukakan klien untuk memberikan respon yang tepat. Tujuan keruntutan dalam konseling adalah agar pembicaraan tidak meloncat-loncat, permasalahan klien dapat dijelajahi secara mendalam, dan solusi sesuai dengan masalah klien. Dalam konseling, konselor perlu memahami apa yang klien katakan dan mampu mengkomunikasikan pemahaman konselor itu kepada klien. Untuk dapat melakukan hal tersebut, konselor harus mengikuti pokok pembicaraan klien. Konselor berusaha memusatkan perhatiannya pada apa yang dikatakan oleh klien, tidak menyimpang atau membelok-belokkan arah pembicaraan klien, atau menambah-nambahkan pengertian lain terhadap isi pembicaraan selain yang dimaksudkan oleh klien. Keruntutan dalam konseling membawa proses konseling menjadi terarah, hingga pada akhirnya sampai pada titik temu permasalahan yang dialami oleh klien. Keruntutan juga mendorong semakin dalamnya proses penggalian masalah dalam diri klien, mengembangkan pembicaraan, dan memelihara fokus konselor klien dalam membicarakan materi atau pokok masalah klien. Misalnya, terjadi pada percakapan seperti ini. "Bu, saya sekarang bingung." Konselor bertanya, "Apa yang membuatmu bingung?" "Saya disuruh mengambil keputusan segera, Bu." Konselor bertanya, "Keputusan tentang apa itu?" "Saya disuruh mengambil keputusan menikah atau melanjutkan sekolah." Konselor bertanya lagi, "Apa yang terjadi?" Nah, itulah beberapa teknik yang dipakai pada keseluruhan proses konseling. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.